Unsur-unsur golongan utama 1. Logam alkali dan alkali tanah. Berikut dapat dilihat beberapa contoh dari gambar logam alkali. Dan selanjutnya terdapat juga beberapa contoh dari gambar logam alkali tanah. Pengertian logam alkali. Logam alkali adalah 6 unsur kimia dalam satu golongan bernama grup 1A yang berada pada kolom paling kiri tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan litium. Golongan ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif fransium. Unsur-unsur logam alkali. Keenam unsur yang termasuk logam alkali adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Jika dilihat pada tabel periodik, terdapat satu unsur lagi pada bagian paling atas, yakni hidrogen. Namun, hidrogen tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Keseluruhan elemen dalam grup ini sama-sama memiliki satu elektron dalam kulit valensi mereka, atau bisa disebut sebagai elektron valensi tunggal. Sifat-sifat logam alkali. 1. Konduktivitas tinggi. Logam alkali memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Dalam artian, logam alkali dapat dengan cepat menghantarkan panas dan listrik. 2. Reaktif. Logam alkali merupakan unsur-unsur dengan sifat elektropositif paling tinggi dalam tabel periodik. Ini membuat logam alkali sangat reaktif terhadap berbagai unsur non-logam. Dalam tabel periodik, unsur yang berada di bawah lebih reaktif daripada unsur di atasnya. Litium menjadi unsur yang paling tidak reaktif di antara golongan 1 tabel periodik, sementara fransium menjadi yang paling reaktif. 3. Elastisitas tinggi. Logam alkali termasuk logam dengan elastisitas atau keuletan tinggi daktil. Hal ini ditandai dengan mudahnya logam tersebut masuk ke dalam kabel kecil dan menjadi penghantar listrik atau panas yang efektif. 4. Berkilau seperti perak. Secara fisik, logam alkali memiliki penampilan berkilau seperti perak. Kemudian masing-masing logam alkali juga memiliki warna nyala karakteristik yang berbeda-beda, yakni merah untuk litium, kuning untuk natrium, ungu untuk kalium, merah rubidium, dan biru cesium. Warna-warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif dalam metode analisis modern untuk menentukan konsentrasi logam alkali dalam larutan air. 5. Kepadatan rendah. Logam alkali memiliki kepadatan rendah dan cenderung lembut sehingga mudah dipotong dengan pisau. Hal ini disebabkan logam alkali memiliki satu kulit elektron lebih banyak dari sebelumnya dan jari-jari atom yang lebih besar. Unsur-unsur logam alkali pun memiliki kepadatan terendah, massa per volume, di antara unsur-unsur lainnya dalam tabel periodik. 6. Titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Logam alkali memiliki titik lebur dan titik didih yang terbilang rendah dibandingkan logam lainnya. Ini merupakan akibat langsung dari jarak antar atom yang besar dalam kristalnya dan ikatan energi yang lemah. Semakin ke bawah tabel periodik, semakin rendah titik lebur dan titik didihnya. Rincian titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Litium, titik didih 1342 derajat Celcius dan titik lebur 180,5 derajat Celcius. Natrium, titik didih 883 derajat Celcius dan titik lebur 97,72 derajat Celcius. Kalium, titik didih 759 derajat Celcius dan titik lebur 63,38 derajat Celcius. Rubidium, titik didih 688 derajat Celcius dan titik lebur 30,31 derajat Celcius. Cesium, titik didih 671 derajat Celcius dan titik lebur 28,44 derajat Celcius. Fransium, titik didih 677 derajat Celcius dan titik lebur 27 derajat Celcius. 7. Elektronegatif rendah. Logam alkali adalah unsur yang elektronegatifnya paling sedikit, yakni hanya berkisar antara 0,7 sampai 1,0. Kegunaan logam alkali. Litium digunakan sebagai baterai ilmu litium ion. Litium klorida digunakan sebagai pembersih aluminium. Litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Natrium sebagai fluida perpindahan panas di rekator nuklir. Logam alkali natrium murni digunakan dalam lampu uap natrium karena menghasilkan cahaya yang lebih efisien dibanding pencahayaan lain.
serta menghaluskan permukaan logam lain. Kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Kalium hidroksida digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Uap logam cesium digunakan sebagai jam atom yang merupakan pengukur waktu paling akurat. Secara biologis, ion logam alkali juga dapat membantu proses biologis penting seperti transmisi impuls saraf, kontrol saraf sekresi dan fungsi otot, sintesis protein, dan regenerasi enzimatik metabolisme. Selanjutnya masuk pada alkali tanah. Logam alkali tanah adalah 6 unsur kimia dalam kolom 2 pada tabel periodik. Mereka adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat mirip. Mereka semua adalah logam berkilau, putih keperakan, agak reaktif pada suhu dan tekanan standar. Sifat umum alkali tanah. Logam alkali tanah setidaknya memiliki 2 sifat yang bisa kamu ingat. Pertama, logam alkali tanah kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali. Maksudnya reaktif itu adalah mudah bereaksi. Jadi, kalau dibandingkan dengan logam alkali, alkali tanah tidak sereaktif logam alkali, tetapi tetap dapat bereaksi. Contohnya, jika kita reaksikan logam alkali tanah dengan air, maka akan menghasilkan energi panas dan gas yang mudah terbakar. Sifat yang kedua adalah logam alkali tanah bisa menghantarkan panas dan listrik. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan unsur-unsur alkali tanah sebagai penghantar listrik. Berikut adalah keenam unsur yang terdapat dalam logam alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium adalah logam yang memiliki warna abu-abu, ringan tetapi mudah pecah. Hati-hati ya guys, berilium ini termasuk unsur yang beracun loh. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Yang kedua ada magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan logam yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan bersama unsur lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, dalam pasta gigi yang kamu gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Yang ketiga ada kalsium. Pasti kamu udah gak asing mendengar kata kalsium. Yaps, unsur yang banyak terdapat pada susu ini bagi manusia berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips untuk patah tulang. Yang keempat ada strontium. Strontium ditemukan oleh Adair Crawford dan William Cruikshank. Penamaan strontium diambil dari sebuah desa di Skotlandia, Strontium. Strontium adalah logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Yang kelima ada barium. Barium itu nggak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas ya. Ini karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contoh barium alami yang paling umum ditemui di alam ialah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. Yang keenam ada radium. Radium memiliki warna hampir putih bersih. Tapi jika sudah teroksidasi oleh udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi loh. Jika di bidang kesehatan, radium disuntikkan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Selanjutnya ada senyawa alkali tanah. Oksida alkali tanah membentuk hidroksida basa dalam air kecuali BeO yang bersifat amfoter. Yang kedua ada BeX2, bisa membentuk polimer karena termasuk senyawa kovalen. Berikutnya merupakan kegunaan alkali tanah dalam kehidupan. Unsur berilium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua ada unsur magnesium. Magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat mag. Magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membuat alloy, paduan logam bersama aluminium. Kalsium digunakan sebagai pengekstrasi logam dari oksidanya. Garam radium digunakan untuk terapi. Selanjutnya ada sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium.
Yang keempat, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Yang kelima, densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Yang keenam, radium bisa bersifat radioaktif. Yang ketujuh, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali 1A. Nah, selanjutnya ada 5 buah soal yang sudah dipersiapkan yang diambil dari materi logam alkali dan alkali tanah. Selamat mengerjakan. Terima kasih.